Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali kita pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di semester kedua ini di kelas 10. Materi kita kali ini adalah pengelolaan wakaf untuk kemaslahatan umat. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada bahasan pertama, yaitu pengertian wakaf. Wakaf berasal dari bahasa Arab waqafa yaqifu waqfa, yang secara bahasa memiliki arti berhenti, berdiri, berdiam di tempat atau menahan. Secara istilah, wakaf adalah menyerahkan suatu hak milik kepada seseorang dengan ketentuan hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran Islam. Wakaf termasuk amal jariyah yang pahalanya akan terus mengalir meskipun orang yang berwakaf atau wakif telah meninggal dunia. Artinya, seorang wakif akan terus-menerus menerima aliran pahala selama wakafnya dimanfaatkan oleh umat. Berikut ini adalah beberapa dalil tentang wakaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu rak'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Quran Surah Al-Hajj, surah ke-22 ayat ke-77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu Allah Maha Mengetahui. Quran Surah Ali Imran, surah ketiga ayat 92. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Iza mata banu adaman qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi
aw waladin solihin yad'u lahu, rawahu Muslim. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika anak Adam meninggal, maka amalnya terputus kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Rukun dan syarat wakaf. Rukun wakaf itu ada 4. Wakif, yaitu orang yang mewakafkan harta benda miliknya. Mauquf alaih atau nazir, yaitu pihak yang menerima harta wakaf. Mauquf bih adalah benda atau harta yang diwakafkan. Sedangkan sighat adalah ijab kabul ataupun ikrar yang diucapkan oleh wakif. Nah, sekarang syaratnya. Syarat wakif adalah seseorang itu sudah dewasa, berakal, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan memiliki sah harta benda wakaf. Wakif itu bisa perseorangan, organisasi, atau badan hukum. Nazir atau mauquf alaih, syaratnya adalah seseorang adalah Islam, baligh, berakal, sehat jasmani dan rohani, tentunya amanah. Mauquf alaih atau nazir bisa perseorangan, organisasi, atau badan hukum. Selanjutnya adalah benda yang diwakafkan atau mauquf bi. Itu benda tersebut yang pertama adalah memiliki nilai dan daya tahan. Jadi harta benda yang diwakafkan itu adalah milik sendiri yang sah dan tidak dalam kondisi sengketa. Selanjutnya sighat. Sighat itu adalah ikrar atau ijab kabul ya. Jadi diucapkan tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun. Kita masuk pada bahasan macam-macam bentuk wakaf. Jadi menurut fikih dibagi menjadi 2. Pertama, wakaf ahli atau zuri. Wakaf ahli ini wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, baik seseorang ataupun lebih dari satu maksudnya ya, baik keluarga maupun bukan keluarga wakif. Sebagai contoh misalnya, seseorang mewakafkan buku untuk anaknya yang mampu mempergunakannya, yang kemudian akan diteruskan lagi kepada anak dan cucu-cucunya. Selanjutnya adalah wakaf umum atau khairi. Jadi wakaf umum ini maksudnya adalah wakaf yang sudah sejak semula ditujukan untuk kepentingan agama atau kemaslahatan umum yang tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu saja, seperti mewakafkan tanah untuk masjid, sekolah, dan lain sebagainya. Wakaf jenis inilah yang merupakan salah satu dari cara membelanjakan harta di jalan Allah. Sekarang peruntukan harta wakaf. Jadi harta wakaf itu dapat diperuntukkan, yang pertama adalah sarana dan kegiatan ibadah. Jadi harta wakaf itu bisa digunakan sebagai sarana atau untuk kegiatan ibadah. Selanjutnya sebagai sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, misalnya untuk membangun sekolah, membangun rumah sakit atau klinik. Yang ketiga adalah bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, dan beasiswa. Jadi bantuan pada fakir miskin itu bisa berupa uang ataupun berupa rumah yatim, seperti itu ya. Selanjutnya bisa juga beasiswa untuk yang tidak mampu. Yang keempat adalah peningkatan ekonomi umat. Misalnya peningkatan ekonomi umat adalah dengan cara memfasilitasi masyarakat, misalnya menyewakan atau menyediakan tempat atau ruko secara gratis, atau menyediakan tempat atau ruko dengan harga yang sangat murah. Selanjutnya yang kelima adalah kesejahteraan umum lain yang tidak bertentangan dengan syariah dan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya apa? Kesejahteraan umum, misalnya mewakafkan tanah untuk jalan atau mewakafkan tanah untuk lapangan olahraga, seperti itu ya.
Selanjutnya adalah perilaku yang mencerminkan penghayatan terhadap ibadah wakaf. Pertama adalah berupaya untuk selalu melaksanakan ajaran syariat Islam dari berbagai aspek. Salah satunya adalah aspek pemberdayaan umat melalui wakaf. Selanjutnya, bersungguh-sungguh dalam menggeluti profesi masing-masing sehingga memperoleh hasil yang diinginkan. Salah satunya adalah dalam bentuk materi. Dengan demikian, ada kesempatan untuk melakukan wakaf yang lebih besar. Yang ketiga adalah perlunya sikap profesional dan manajemen yang terbuka dalam prinsip atau dengan prinsip transparansi dan akuntabel terhadap sumber-sumber dana umat, sehingga pengelolaan wakaf mampu berkembang dengan baik dan produktif. Yang terakhir adalah terhindar dari sikap malas, masa bodoh, pesimis, tidak peduli. Sikap yang demikian akan melahirkan generasi yang hanya menjadi benalu dan menjadi beban orang lain. Seperti diketahui sebelumnya bahwa status harta wakaf itu asalnya adalah milik orang lain atau milik seseorang yang diserahkan kepada nazir atau orang yang dipercaya mengelola wakaf. Jadi ketika harta itu diserahkan kepada nazir dan ternyata peruntukan atau pemanfaatnya kurang atau dirasakan kurang manfaatnya, menurut Imam Ahmad bin Hambal, jadi bisa dijual. Jadi harta wakaf tadi boleh dijual dan uangnya dibelikan gantinya. Jadi mengganti atau memindahkan wakaf dibolehkan menurut Imam Ahmad bin Hambal dengan syarat dan alasan yang jelas, rasional dan membawa manfaat. Lebih tepatnya lebih membawa manfaat, bahkan sangat bermanfaat dari sebelumnya. Jadi sebelum menjual harta yang telah diwakafkan tadi, itu harus jelas dulu alasannya. Misalnya kenapa alasannya dijual, untuk apa kalau dijual seperti itu, dan harus rasional alasannya, bukan karena keinginan atau nafsu nazir atau orang yang menerima wakaf tadi atau dipercaya mengelola wakaf tadi, tapi memang dengan alasan yang lebih jelas. Misalnya contohnya seperti ini, ada seseorang yang mewakafkan tanahnya untuk dibangun rumah sakit atau untuk dibangunkan sekolah. Hanya saja lokasinya tidak memungkinkan untuk dijangkau membangun rumah sakit atau sekolah. Mungkin lokasinya yang terlalu di dalam ataupun lokasinya yang tidak memungkinkan untuk dicapai oleh masyarakat pada umumnya. Jadi tanah atau harta yang diwakafkan tadi boleh dijual tentunya dengan alasan yang jelas dan rasional dan membawa pertimbangan, membawa manfaat yang lebih. Jadi boleh dijual dengan membeli atau menggantinya dengan lokasi yang lebih tepat atau lebih baik yang akan membawa manfaat yang lebih daripada yang sebelumnya. Prosedur atau tata cara pelaksanaan wakaf. Jadi secara sederhana tata cara pelaksanaan wakaf di Indonesia berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Pertama adalah calon wakif menghadap nazir di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau PPAIW. Pejabat ini adalah kepala kantor urusan agama setempat. Selanjutnya ikrar wakaf sebanyak 2 orang saksi dan bentuk ikrarnya tertulis. Jadi ada saksinya. Selanjutnya, status tanah wakaf dalam keadaan tuntas, bebas dari ikatan atau sengketa yang dibuktikan dengan sertifikat atau pengganti yang sah yang berupa surat keterangan kepala desa yang dikuatkan oleh camat tentang kepemilikan tanah dan surat izin dari wali kota atau bupati. Dalam hal ini diwakilkan kepala subdin pertanahan. Ya, demikianlah prosedur tata cara pelaksanaan wakaf di Indonesia. Demikianlah pembahasan materi kita kali ini, yaitu tentang wakaf. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Kita akhiri pelajaran kita dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa untuk mengerjakan soal latihan yang sudah Ibu siapkan linknya di kolom deskripsi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.